Haleluya, salam kemenangan iman. Saat ini kita kembali dalam program Yesus Ajaib. Karena Yesus Ajaib kita bisa senantiasa menikmati keajaiban Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita juga tentunya merindukan tentang keajaiban Tuhan dalam hidup yang berhasil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau saudara berhasil. Tuhan tidak suka saudara gagal dalam hidup ini. Kegagalan bukan dari Tuhan. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang gagal, Dialah Tuhan yang berhasil. Dia mau semua anak-anaknya berhasil, Dia mau semua rumah tangga berhasil. Tetapi mengapa begitu sedikit orang berhasil dalam hidup ini? Adakah satu formula dari firman Tuhan yang boleh kita terapkan dalam hidup ini supaya kita berhasil? Firman Tuhan membuka rahasia. Syukurlah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tertulis dalam Alkitab dengan jelas menerangkan rahasia hidup yang berhasil. Dari itu saudara perlu sekali mengetahui isi Alkitab tersebut. Segeralah miliki Alkitab, tetapi tentu saja sekedar mengetahui tidaklah cukup. Saudara harus menerapkannya, mempraktekannya dalam hidup saudara. Marilah dengarkan firman Tuhan dan akhirilah semua tragedi-tragedi kegagalan saudara, karena saudara sama sekali belumlah terlambat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang disebut berhasil? Kalau kita kaya, apakah itu dapat dikatakan berhasil? Kalau kita termasyur, misalnya saja sudah menjadi headline surat kabar dan cover depan majalah-majalah sudah bertitel 2 atau 3 buah, apakah itu sudah disebut berhasil? Memang tidak dapat disangkal. Hal-hal tersebut di atas adalah suatu keberhasilan. Tuhan juga tidak melarang kita kaya, termasyur, dan lain sebagainya. Alkitab pedoman hidup kita. Tetapi kalau hanya sekedar kaya, termasyur, dan lain sebagainya menurut Alkitab yang adalah pedoman hidup kita, hal tersebut belumlah berhasil yang sesungguhnya. Mari kita akan membaca kitab Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung itu dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Menurut standar dunia, orang kaya ini adalah orang yang berhasil, sukses, dan sering menjadi idaman orang banyak. Tetapi menurut firman Tuhan, dia adalah orang yang bodoh, ayat 20. Sebab tidak lain karena orang kaya ini hanya mementingkan keperluan hidup di dunia ini saja. Ia tidak pernah memikirkan jiwanya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan jiwanya? Saudara-saudara yang terkasih, jadi yang disebut berhasil menurut Alkitab yaitu berhasil di dunia ini dan juga berhasil menurut hidup yang kekal. Langkah-langkah menerima keberhasilan. Jadi langkah pertama untuk menerima keberhasilan tersebut adalah saudara harus lahir baru. Langkah kedua untuk berhasil yaitu patuh kepada firman Tuhan. Mazmur
pasal 1 ayat 1 sampai 3 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, buanglah jimat-jimat atau berhala-berhala saudara. Patuh kepada Tuhan juga berarti membuang segala berhala-berhala. Entah itu jimat-jimat, tangkal-tangkal, ilmu-ilmu gelap, dan lain sebagainya. Segala bentuk okultisme, buanglah itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yehezkiel 4:6b berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan yang keji, segala bentuk-bentuk kegelapan. Okultisme ini bukan saja merupakan kekejian yang sungguh-sungguh bagi Tuhan, tetapi juga menutup semua berkat-berkat Tuhan yang limpah pada kita dan sekaligus menjadi dinding yang menceraikan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam Yesus. Hidup dalam Yesus adalah hidup yang berhasil, keberkatan, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Dalam Yesus jalan hidup saudara pasti berubah. Marilah datang kepada Yesus, maka hidup saudara tidak mungkin gagal lagi. Sebab hidup dalam Yesus adalah hidup yang berhasil. Kita semua mengetahui bahwa Yusuf sangat berhasil di dunia ini sebagai Perdana Menteri di Mesir. Tetapi terlebih-lebih lagi Yusuf mewarisi hidup yang kekal. Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dengan pekerjaannya. Kiranya saudara menjadi orang yang memiliki keberhasilan yang sejati, yakni berhasil memiliki hidup kekal dan juga berhasil selama hidup di dunia ini. Karena Tuhan Yesus menyertai saudara, mari setia mengikut Tuhan Yesus. Dialah kunci keberhasilan kita. Mari setia mendahulukan Tuhan Yesus, mencari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6, saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Oleh karena itu mari setia di dalam Tuhan. Setia mengikut kepada Tuhan dan percayalah, bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tapi pada saat hidup kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan hidup kita, dan keberhasilan, keajaiban dari Tuhan membuat hidup saudara, membuat hidup kita yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang berhasil. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.